Oh, yo minasan konnichiwa. Apa kabar semua? Welcome to the Garuda Japan. Hari ini ada topik yang menarik ini yang akan kita bahas. Terus masalah naturalisasi pemain ya. Ini sebenarnya saya mencoba menjauhkan diri dari konflik ini. Tapi akhir-akhir ini sudah isunya sudah menjalar kemana-mana ke internasional. Ada beberapa teman saya di Jepang juga menanyakan, orang Jepang sampai supporter Jepang sendiri itu tahu masalah kondisi ini, terutama antara Malaysia dan Indonesia. Kita akan membahas heritage player, naturalisasi pemain keturunan ya. Menurut saya, Malaysia, saya ini brutally honest ya, saya nggak ada isu sentimen dengan Malaysia atau dengan Indonesia. Channel saya ini membahas dengan semua isu dengan adil dan jujur ya, kadang brutally honest, sometimes could be hurt ya. Kejujuran saya kadang akan menyakitkan, tapi itu lebih baik, itulah channel saya, membahas sepak bola dan olahraga pada umumnya dengan jujur. Jadi menurut saya Malaysia itu tidak akan pernah bisa meniru cara Indonesia. Masalahnya bukan apa-apa ya, itu masalah keuntungan dari sejarah dan jumlah populasi, bukan merendahkan apa itu ini ada faktor keberuntungan sejarah saja ya. Terus ada masalah saling ejek di media, di medsos, itu saya rasa kedua belah pihak sama aja. Kesalahan yang fatal di Malaysia ini menurut saya itu apanya, media sosialnya itu seperti tak pernah double check ya. Itu pantas aja di troll sama orang karena belum apa-apa udah keluar-keluar. Orang di double check dulu apa itu betul ada pemain keturunannya. Sudah beberapa 2-3 kali kan kena, malah ada pemain keturunan yang Malaysia aja mereka nggak tahu where's Malaysia. Sementara media Malaysia dan para influencernya sudah keluar-keluar. Saya meragukan kredibilitas dan profesionalnya atau independennya media di Malaysia. Kok bisa ketipu gitu? Kok bisa begitu yakin? Kok bisa keluar-keluar dulu seorang sudah begitu yakin? Akhirnya nggak jadi. Itu bukan sekali dua. Udah 3 kali. Terakhir pemain dari Belanda itu kan sempat diwawancara di media Belanda. Dia nggak ada darah Malaysia sama sekali. Nanti kita akan bahas kenapa Indonesia begitu banyak. Ya, kenapa antara dua negara ini, khususnya supporter bola, banyak yang gontok-gontokan saling troll. Ini masalah pertama dari Malaysia ini, perhatikan ini. Timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Revolusi yang hari. Dengar, dia ngomong. Timnas Indonesia kena ayam dengan Indonesia, revolusi. Belum apa-apa kok dia mentargetkan timnas Indonesia. Belum apa-apa, seolah-olah mereka sudah punya tim tingkat internasional. Ini untuk Malaysia dulu ya. Ngapain dia membahas Indonesia? Seolah dia cukup mengadakan, kita akan mengadakan revolusi, timnas kita akan kuat di kawasan, cukup, nggak perlu mentargetkan Indonesia. Jadi nggak heran kalau ada supporter Indonesia juga mentrol balik, ternyata cuman ini hanya blowing smoke ya, cuman omong besar, nggak ada bukti. Ini kesalahan menurut saya influencer di Malaysia. Perhatikan ini, Abang Suheri ini salah satu influencer Malaysia, YouTuber yang membahas sepak bola. Dia sangat mengerti taktikal. Saya respect juga dengan dia kalau masalah taktikal bola. Tapi dia sendiri sekelas Bang Suheri ini juga kena troll, kena isu. Saya kok heran, media
sumber media di Malaysia itu kok nggak profesional sekali ya. Kok bisa The process dengar sudah selesai di prosesnya tapi belum diumumkan. Ini coachnya nih ya. of the heritage players is in the final stages. I think positive news will come next week. Kami cuba untuk menghubungi Zulhelmi Zainal Azam yang berada di Wisma. Nih yang terakhir. Zulhelmi Zainal Azam. Ini media tingkat nasional, bukan media main-main. Dengan future talent aja kena ayam, kena bodoh-bodohin kan, sampai begitu desperate, begitu besar desire, keinginan untuk memiliki pemain keturunan seperti Indonesia ya. Yang jelas menurut saya nggak akan bisa sama. Nanti saya bahas kenapa Malaysia tak akan pernah bisa meniru program pemain keturunan Indonesia. Nanti saya bahas dengan logis ya. Kenapa? Ini perhatikan ini, yang terakhir ini. Ini dari channel Win1 Nur ya. Dia salah satu channel yang punya data yang baik. Silakan subscribe dan cari sendiri. Kebangsaan, okey itu dia Ini dia. Zulhelmi Zainal Azam ini. Ini Perdi Drup ini diwawancara di media. Saya lihat wawancaranya berbahasa Belanda. Semua orang ketawa, dia ngomong nggak ada bau-bau darah Malaysia. Dan saya heran juga kok Belanda. Malaysia kan koloninya Inggris. Kalau di Inggris saya masuk it make sense. Kalau Indonesia, kenapa ya? Kita bahas sekarang kenapa di Indonesia itu banyak gampang mencari pemain keturunan di Belanda. Itu orang Indonesia itu migrasi ke Belanda itu dari zaman puluhan tahun yang lewat. Ada yang jadi pekerja dengan kolonial Belanda dulu, ada yang jadi tentara, ada yang migrasi. Itu total keturunan Indonesia di Belanda itu 10% dari total populasinya. Bayangin 10%. Sekarang kurang lebih populasi Belanda itu 18 jutaan sekarang. Jadi 1,8 juta itu keturunan Indonesia, orang Indonesia, campuran Indonesia banyak. Dan mereka sudah lama tinggal di sana, udah seperti orang Belanda asli, dan mereka sudah makmur sehingga mereka bisa, kuncinya olahraga itu makmur. Kalau orang udah makmur, udah hidup tenang, jaya, mereka akan berpikir tentang kesehatan dan olahraga. Tapi kalau hidup itu masih susah, cari makan hari ke hari, nggak sempat itu mikirin olahraga. Jadi itulah kenapa Malaysia nggak akan pernah bisa meniru Indonesia. Karena stok Indonesia itu di Belanda itu 1,8 juta orang yang sudah menjadi warga negara Belanda. Pasti ada pemain sudah dari dulu keturunan Indonesia itu banyak jadi pemain-pemain top di Belanda. Tinjani Render itu sekarang di timnas Belanda itu keturunan Indonesia, adiknya satu di timnas Indonesia sekarang. Dari dulu udah Van Persie. Jadi Malaysia itu menurut saya terlalu memaksakan. Karena Malaysia itu penduduknya tak sebesar Indonesia, terus diasporanya nggak sebanyak Indonesia. Seperti kalau orang Malaysia itu, diaspora Malaysia itu ada 1 juta orang di Inggris, ya, itu sama bisa seperti Indonesia. Pasti banyak keturunan Malaysia yang jadi pemain bola, asal dia sudah berada di Inggris puluhan tahun atau ratusan tahun. Jadi mereka sudah jadi warga negara Inggris, sudah hidup mapan. Jadi pasti mereka akan memasukkan anak mereka di klub-klub sepak bola dan olahraga yang lainnya. Ya. Itu samalah seperti orang Indonesia di Belanda, itu sama dengan seperti orang India atau Cina. India lah pada umumnya di Malaysia, dibawa oleh Inggris dulu kan ke sana. Begitu juga diaspora Indonesia yang di keturunan Indonesia yang di Belanda, orang Indonesia yang Belanda itu bukan TKI zaman sekarang, atau mereka migrasi sudah dari dulu. Ya, ada yang jadi tentara, ada yang jadi bekerja dengan pemerintah Belanda, ada yang betul jadi pekerja. Samalah dengan seperti di
orang India di Malaysia yang dibawa Inggris kan. Sekarang sudah jadi warga negara Malaysia. Nah, kalau di Malaysia ini menurut saya orang yang bisa mencari diaspora adalah India. India kan sepak bola Malaysia sedikit majulah dibandingkan Malaysia India. Nah, kalau India mau mencari diaspora ke Malaysia, it makes sense. Pasti ada pemain Kumalan contohnya, pemain keturunan India yang di timnas bermain di liganya Malaysia. Itu masuk akal. Ini perhatikan ini media macam mana media, kenapa nggak? Helmi, siapa bersedia? Assalamualaikum, Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pemain-pemain yang diumumkan tadi oleh Peter Klamowski. Silakan. Okey, saya boleh rumuskan tak banyak kejutan berlaku kecuali Perhatikan ini. Terus setelah itu bukannya mengakui kesalahan, malah ngomong paspor Indonesia itu murah, modal songkok, nggak murah paspor Indonesia itu. Untuk jadi warga negara Indonesia, pemain-pemain keturunan ini harus izin presiden, terus mereka harus diproses di parlemen juga harus izin, terus mereka harus mengambil sumpah, dan mereka minimal harus hafal lagu Indonesia Raya. Itu nggak gampang jadi warga negara Indonesia itu. Makanya saya sudah 10 tahun di Jepang ini nggak mau saya tukar, walaupun ditawarin jadi warga negara Jepang, saya nggak mau tukar. Saya tetap warga negara Indonesia karena pada saat saya investasi di Indonesia, suatu saat saya pulang ke Indonesia, saya mau relax, enjoy, surfing di Bali. Hidup di negara jauh lebih enak, nikmat hidup di Indonesia. Di Jepang ini memang serba maju ini karena hidup punya tekanan juga. Nggak serilek ya. Seperti bulan puasa begini, nggak ada seindah di Indonesia. Di Jepang bulan puasa nggak kerasa kita kan. Jadi itu menurut saya alasan pertama. Malaysia itu menurut saya lebih baik fokus Malaysia, Indonesia, seluruh negara-negara di Asia Tenggara itu fokus aja ke pembinaan usia dini. Itu akan lebih bermanfaat ke grassroots. Kalau pengen seperti Jepang. Makanya subscribe channel saya ini. Saya selalu membahas tentang grassroots yang berkembang di Jepang. Bisa ditiru di Indonesia kok. Oke, begitu saja. Menurut saya, no hard feeling, just brutally honest. Menurut saya Malaysia udah, kalau parlemen Malaysia sekarang ngomong stop naturalisasi, itu cara terindah untuk menutupi malu. Itu sangat bagus menurut saya, karena nggak akan pernah bisa meniru Indonesia. Ya, Indonesia itu beruntung, nggak ada negara di kawasan Asia Tenggara itu yang bisa meniru. Mungkin seperti Filipina ada, cuman kualitas pemainnya nggak sebagus pemain-pemain Indonesia. Ya, saya membahas Malaysia aja. Media kalian juga salah itu. Apanya juga para pundit-pundit. Saya meragukan sekali kredibilitas, profesional juga independensi media di Malaysia. Itu sangat merusak kualitas dari berita, sehingga beginilah jadinya. Ya itu saja, sorry. Saya hanya mencoba jujur, bukan mau mentroll. Thank you for watching. Bye bye.